Selamat siang, perkenalkan nama lengkap saya Anggela Mercimela, MPM 31220101. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai materi pembelajaran yang keterkaitannya dengan keterampilan berbahasa membaca dalam BIPA. Yang pertama, pendahuluan. Materi pembelajaran keterampilan berbahasa membaca dalam bahasa Indonesia bagi penutur asing BIPA merupakan bagian penting dari program pembelajaran BIPA yang dimana bertujuan untuk membekali penutur asing dengan kemampuan membaca teks dengan efektif dan relevan. Mengapa pentingnya keterampilan membaca dalam pembelajaran BIPA, khususnya bagi penutur asing? Tujuan pembelajaran membaca keterampilan dalam berbahasa itu yang pertama, dapat meningkatkan kemampuan teks yang ada dalam pembelajaran, dan yang kedua, memperkenalkan berbagai teks yang ada. Yang ketiga, dapat mengembangkan strategis membaca yang efektif untuk penutur asing, dan yang keempat, meningkatkan kemampuan menganalisis dan menginterpretasikan dalam pembelajaran. Yang berikut hal membaca dalam pembelajaran BIPA, khususnya bagi penutur asing. Pengetahuan dasar membaca bagi penutur asing harus lancar dalam membaca serta harus memahami hal yang diajarkan ataupun sasaran sehingga dapat memahami topik yang ada, dan harus memahami teknik membaca serta memahami baik kosakata yang ada. Dan ada pun strategi membaca yang bertujuan agar penutur asing dapat membaca hal apa yang jadi sasaran dalam pembelajaran. Namun, bagi penutur asing harus menentukan ide pokok atau informasi penting dan sanggup dalam menuangkan ide atau gagasan. Dalam hal ini membaca suatu teks itu harus dapat menuangkan ide atau gagasan yang kita miliki. Yang berikut metode pembelajaran membaca dalam pembelajaran BIPA. Bagi penutur asing, metode pembelajaran membaca dalam pembelajaran BIPA khususnya ada beberapa tahap. Yang pertama, adanya penekanan pada penggunaan bahasa. Penutur asing harus memahami betul bagaimana cara kita menggunakan bahasa dalam pembelajaran. Namun yang kedua, mengutamakan penggunaan bahasa yang baku dalam teks. Bagi penutur asing harus memahami atau menggunakan penggunaan bahasa yang baik sehingga dalam mempelajari apapun itu dapat memahami maknanya dengan baik. Yang ketiga, siswa atau penutur asing dapat dengan mudah memanfaatkan teknologi untuk membantu dalam pembelajaran berlangsung. Di sini bagi penutur asing bisa memudahkan diri dengan menggunakan alat teknologi untuk membantu dalam hal ini dalam pembelajaran berlangsung. Adapun evaluasi pembelajaran membaca dalam BIPA dapat dilakukan melalui berbagai metode, yaitu adanya tes tertulis di mana adapun tes pemahaman membaca, tes lisan, dan ada pula penilaian portofolio di mana adanya hasil pembelajaran selama siswa belajar. Di sini saya akan merangkul ataupun menjelaskan singkat dari penjelasan yang ada, di mana siswa harus fokus dalam pembelajaran, terutama khususnya dalam pembelajaran BIPA, dan penutur asing dalam pembelajarannya harus memahami hal-hal yang baik, di mana cara penggunaan bahasa, menggunakan kosakata yang baik, sehingga apa yang dipelajari ketika guru ataupun pengajar ataupun tenaga pendidik ketika mengevaluasi kita ataupun mahasiswa ataupun penutur asing dapat memahami tujuan atau hal yang dimaksudkan. Oke, baik. Di sini saya juga akan memberikan kesimpulan mengenai apa yang saya sudah jelaskan dari awal sampai akhir. Di sini saya menyimpulkan bahwa materi pembelajaran keterampilan berbahasa membaca dalam BIPA merupakan bagian penting dari program pembelajaran BIPA yang bertujuan untuk membekali penutur asing dengan kemampuan membaca teks yang ada dengan baik dan efektif.
Materi pembelajaran membaca dalam BIPA mencakup adanya keterampilan yang dapat digunakan oleh siswa dan mencakup pengetahuan dasar membaca. Namun, strategi membaca dan adanya metode pembelajaran membaca yang diperoleh oleh siswa penutur asing. Sekian dan terima kasih.